Sterilisasi dan disinfeksi. Pendahuluan, sterilisasi adalah tindakan membebaskan alat atau bahan dari mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, virus, dan bentuk kehidupan lain, dan dapat dilakukan terhadap benda hidup atau benda mati. Sedangkan tujuan dari sterilisasi ini pun adalah untuk memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme patogen, termasuk spora, yang mungkin berada pada peralatan kedokteran. Yang pertama, sterilisasi dengan pemanasan kering. Sterilisasi ini dengan cara dapat langsung digunakan, sederhana, cepat, dan dapat menjamin sterilisasinya. Dan penggunaannya pun terbatas pada alat-alat, yaitu seperti alat-alat dari logam atau instrumen dari bahan kaca, porselen, dan lain-lain. Caranya itu dapat dilakukan seperti yang pertama, tentunya bahan yang disterilkan, tempatkan pada wadah logam. 2. Kemudian spiritus dituangkan secukupnya ke dalam wadah tersebut. Lalu, sulut atau nyalakan dengan api dan alat-alat instrumen terbakar dalam nyala api. Yang kedua, sterilisasi dengan pemanasan basah, yaitu dimasak dalam air biasa. Suhu tertinggi yaitu 100 derajat Celcius, tapi pada suhu ini bentuk vegetatif dapat dibinasakan, tetapi bentuk yang spora masih bertahan. Agar efektif membunuh spora, tambahkan natrium nitrat 1% dan fenol 5%. Dan caranya dapat dilakukan yang pertama, cuci alat atau bahan instrumen dari sisa-sisa darah, nanah, atau kotoran lain. Yang kedua, masukkan langsung ke dalam air mendidih. Yang ketiga, tambahkan nitrat 1% dan fenol 5% agar bentuk sporanya mati. Yang keempat, waktu pensterilan 30-60 menit. Dan yang terakhir, seluruh permukaan harus terendam. B. Sterilisasi dengan uap air bertekanan tinggi. Jenis sterilisasi dengan uap air bertekanan tinggi merupakan cara yang paling umum digunakan dalam setiap rumah sakit. Alatnya yang disebut autoclave. Dan cara yang dilakukan yang pertama, alat-alat atau bahan-bahan yang akan disterilkan, dicuci, disikat, dan didisinfeksi. Yang kedua, kemudian diset menurut penggunaannya dan diberi indikator. Yang ketiga, kemudian dibungkus kain atau kertas. Dan yang terakhir, masukkan alat atau bahan yang telah dibungkus ke dalam autoclave. Yang ketiga, sterilisasi dengan penambahan zat kimia atau sterilisasi gas. Cara ini dipergunakan pada bahan-bahan dengan yang tidak tahan pemanasan atau cara lain tidak bisa dilaksanakan karena keadaan. Yang kedua, pemaparan gas atau uap untuk membunuh mikroba dan spora. Gas yang digunakan biasanya seperti etilen oksida, formaldehid, propilen oksida, klorin oksida, hibitane, cidex. Gas etilen oksida ini biasanya membentuk ikatan alkilasi dengan -SH, -OH, -COOH, dan -NH2. Tergantung kelembapan, konsentrasi gas, suhu, dan distribusi gas dalam tabung atau chamber sterilisasi. Yang keempat, sterilisasi dengan radiasi ultraviolet. Karena semua tempat itu terdapat kuman, maka dilakukan di tempat-tempat khusus, misalnya seperti di kamar operasi, kamar isolasi, dan sebagainya, dan udaranya harus steril. Dilakukan dengan sterilisasi udara atau air sterilization yang memakai radiasi ultraviolet. Untuk penggunaan pada kamar operasi, cara ini dianjurkan tidak digunakan lagi. Yang kelima, sterilisasi dengan filtrasi. Cara ini digunakan untuk udara, seperti dalam ruang operasi, biosafety cabinet, dan pada bahan-bahan berbentuk cairan atau sterilisasi air dengan filter. Filtrasi udara disebut dengan HEPA atau High Efficiency Particulate Air. Tujuannya adalah untuk filtrasi cairan secara luas, hanya digunakan dalam produksi obat-obatan atau pada sistem tata udara dalam ruang operasi, maupun dalam perawatan medik lainnya yang membutuhkan adanya cairan steril. Jenis filternya yang penting ialah pori-porinya harus lebih kecil dari jenis kuman. Pori-pori filter ukuran minimal 0,22 mikron. Desinfeksi. Desinfeksi adalah cara untuk menghancurkan atau membunuh kebanyakan organisme patogen pada benda atau instrumen dengan menggunakan campuran zat kimia.
Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, beban organik atau beban biologis yang dijumpai pada benda. Yang kedua, tipe dan tingkat kontaminasi mikroba. Yang ketiga, pembersihan atau dekontaminasi benda sebelumnya. Yang keempat, konsentrasi disinfektan dan waktu pajanan. Yang kelima, struktur fisik benda. Yang keenam, suhu dan pH dari proses disinfeksi. Aseptik. Aseptik artinya tidak adanya patogen pada suatu objek tertentu. Teknik aseptik adalah usaha untuk mempertahankan objek bebas dari mikroorganisme. Cara ini banyak digunakan untuk menjaga sterilitas ketika melakukan kultur mikroba, agar tidak mencemari kultur mikroba yang diinginkan atau diteliti. Dan aseptik ini pun terdiri dari dua macam. Yang pertama, aseptik medis, dan yang kedua, aseptik bedah. Aseptik medis adalah teknik bersih, termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme, misalnya mencuci tangan, mengganti linen tempat tidur, dan menggunakan cangkir untuk obat. Sedangkan aseptik bedah adalah teknik steril, termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme dari suatu daerah. Dan prosedur aseptik ini pun bisa kita lihat secara seksama, salah satunya diantaranya dengan cuci tangan dengan sabun aseptik, steril permukaan laminar, steril alat dan bahan, dan lain-lain. Pembahasan yang terakhir yaitu antiseptik, artinya yaitu suatu zat atau bahan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara selektif. Tujuannya untuk memusnahkan semua kuman-kuman patogen, tetapi spora dan virus yang mempunyai daya tahan yang sangat kuat sehingga masih tetap hidup. Ada berbagai macam-macam bahan yang sering digunakan untuk antiseptik, seperti yang pertama, etil alkohol, larutan alkohol yang dipakai sebaiknya 65-85% karena daya kerjanya akan menurun bila dipakai konsentrasi yang lebih rendah atau lebih tinggi. Yang kedua yaitu jodium tintura, yaitu larutan 2% jodium dalam alkohol. 70% adalah suatu disinfeksi yang sangat kuat. Larutan ini dipakai untuk mendisinfeksi kulit dengan membasmi kuman-kuman yang ada pada permukaan kulit.